Oke, Bapak Ibu, teman-teman, hari ini kita kayak belajar, kali ya, lebih tepatnya kayak pendalaman Alkitab. Ayatnya banyak, jadi nggak pakai PowerPoint. Saya share sabda, ya. Oke, kita mulai belajar. Saya akan mulai membaca Bilangan pasal 26 ayat 10 dan ayat 11. Bilangan pasal 26 ayat 10 dan ayat 11. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Jadi siapa yang bersama-sama dengan Korah? Ya Datan, Abiram, ayat di atasnya bersama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika 250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Jadi Korah, Datan, Abiram itu memberontak Musa dan memberontak Tuhan sebenarnya, karena ya Musa itu hamba Tuhan. Musa itu orangnya pendiam, lembut, tenang, nggak mau berantem, tapi justru Tuhan yang akhirnya membela Musa. Ya udah, Musa sama Korah dan Abiram berhadapan-hadapan, terutama Korah, gitu ya, karena pemimpinnya Korah, ya. Itu bawa keluarganya, marganya, jadi marga Korah, gitu ya, keluarga besar. 250 orang kumpul semuanya, gitu ya. Lalu kalau dari ayat tadi itu mereka dimakan api, lalu mati, lalu bumi terbuka, lalu menelan mereka. Jadi sebenarnya urutannya itu mereka mati dulu baru dikubur. Dikubur dengan cara buminya dibuka, mereka masuk lalu mati gitu ya. Nah, selama ini kita kalau nggak teliti baca Alkitab itu ya pokoknya Bani Korah itu mati semuanya. Ya, tapi sebenarnya tidak mati semuanya. Ada tiga yang tidak mati. Nah, ini menarik ya. Kita akan belajar kenapa tiga orang ini nggak mati gitu loh ya. Siapa yang tidak mati ya ditulis di Alkitab di kitab Bilangan 26 tadi ayat 11-nya. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Nah, siapa yang tidak mati? Anak-anak Korah ini namanya siapa? Nah, kita harus lari ke kitab Keluaran pasal yang ke-6. Maka ditulis nama dari anak Korah yang tidak mati. Ya, Keluaran pasal 6 itu ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-24. Siapa itu anak Korah? Anak-anak Korah ya, namanya Asir, Elkana, dan Abiasaf. Jadi rupanya ada tiga anak Korah yang tidak mati di antara 250 orang mati. Nah, kan menarik dong. Kenapa kok dia nggak mati gitu ya? Nah, rupanya yang tidak mati ini menceritakan kepada anak cucunya turun temurun, turun temurun diceritakan, papa nggak mati kan itu kan, kami nggak meninggal, kami tiga orang tidak meninggal, 250 orang meninggal. Nah, cerita itu turun temurun sampai ke yang namanya Heman. Jadi Heman itu adalah keturunan yang generasi ke-18. Oke, kita lihat ya. Cerita itu turun temurun sampai ke orang yang namanya Heman. Saya munculkan dulu tulisannya Heman yang membuat namanya nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Jadi pengajaran Bani Korah itu berdasarkan tiga orang yang tidak meninggal itu. Itu mengajarkan sikapnya, doanya, apa yang dia lakukan hari itu sehingga tidak meninggal. Ya, ini turun temurun sampai ke Mazmur 44. Ini generasi ke-18. Nanti saya tunjukkan generasi 17 itu siapa, 16 itu siapa, ya. Oke. Kita baca dulu Mazmur 44. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Ya, kalau mereka meninggal semuanya, ya Mazmur 44 ini nggak ada. Tapi ada tiga yang tidak meninggal. Dan menyanyikan, menulis dari cerita orang tuanya, maka saya baca dulu aja ya. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purba kala. Jadi Heman ini berkata, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar dari nenek moyang kami. Rupanya nenek moyangnya itu yaitu Asir, Abiasa, Elkana menceritakan turun-temurun diceritakan kami tidak meninggal karena, nah nanti kita lihat karena apa ya, itu turun-temurun sampai ke telinganya si Heman. Makanya Heman berkata telah kami dengar dari
telinga kami sendiri apa yang Tuhan lakukan terhadap nenek moyang kami. Nah, kalau tadi ke kitab Tawarik tadi, apa yang dilakukan? Ya Tuhan membunuh keluarga itu 250 orang, kecuali 3. Mereka memberontak kepada Musa, mereka mati, lalu bumi terbuka, lalu terkubur. Tapi 3 orang ini, jadi makanya bukan terbuka, lalu masuk, lalu mati. Lah yang 3 orang nggak bisa keluar dong, udah dikubur. Maka nanti kita ada ayatnya, bagaimana 3 orang ini berkata, saya berjalan di antara mayat-mayat, di antara orang mati. Jadi ketika bumi itu mulai turun, ya mereka sudah mati itu. Karena api tadi ayatnya, dibilang dibakar oleh api, disambar, mati. Baru bumi terbuka, mereka turun. Nah yang tidak mati, ya berjalan di antara mayat, menuju tanah yang tidak turun, gitu ceritanya. Ya. Nah tapi ini Heman ini siapa ini? Ya, kita lihat dulu Heman itu siapa. Kan saya bilang tadi generasi ke-18. Anda cari di jurnal ketemu, cari di sejarah gereja ketemu, dari sejarah bangsa Israel ketemu. Kita akan lihat dulu ya satu Tawarik, maka saya bilang kayak hari ini kayak belajar Alkitab ya, ayatnya banyak. Satu Tawarik pasal yang ke-6, oke, ayatnya yang ke-33. Oke, saya tampilkan semuanya aja. Satu Tawarik pasal 6 ayat 33 ya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka, yakni Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu. Heman itu anak siapa? Anak Yoel. Yoel itu anak siapa? Bin itu anak. Yoel itu anaknya Samuel. Samuel itu ya. Jadi Heman itu anaknya Yoel, Yoel itu anaknya Samuel. Samuel di sini tuh sebenarnya Samuel, Nabi Samuel. Maka kalau dilanjutkan lagi, Samuel bin Elkana. Samuel anaknya Hana dan Elkana. Terus naik ke atas, itu nanti ketemulah yang namanya Elkana lagi, gitu ya. Tapi Elkana anaknya Korah, yaitu Elkana, Abiasaf, dan Asir. Jadi Nabi Samuel itu generasi ke-16 dari Bani Korah. Punya anak namanya Yoel. Samuel yang mengurapi Daud. Samuel seangkatan dengan Isai. Yoel seangkatan dengan Daud. Yoel punya anak namanya Heman. Nah, Heman ini ada terus dalam kitab Tawarik, kitab Mazmur. Kalau Anda membaca bagaimana Daud ini memuji menyembah, lalu di bait Allah segala macam. Pokoknya Heman ini selalu kepake di antara 3 pemuji penyembah. Jadi kayak 3 yang utama di antara pemuji penyembah pada zamannya Daud. Dan itu ternyata keturunannya Bani Korah yang dihukum mati sama Tuhan. Nah, menarik kan? Nah, kalau saya sih tertarik ya. Saya sih antusias gitu. Kenapa yang 3 orang ini nggak mati? Kita bisa belajar. Kenapa 3 orang ini tidak mati? Justru turun-temurun dipakai Tuhan. Nah, anak-anaknya yang tidak mati ini menceritakan kepada anak-anaknya. Dan mereka tuh bangga dengan sikapnya Elkana, Abiasir, dan Asaf. Ya, orang tua kami tidak meninggal karena begini, gitu ya. Turun-temurun, maka diceritakan sebagai apa? Sebagai pengajaran. Saya tuh pengen banget ya, anak saya itu nanti berkata begini, aku bangga jadi anaknya Jarod Wijanarko, gitu ya. Dia bersikap yang berbeda dalam segala keadaan. Dia komitmen melayani Tuhan. Nanti cucu saya namanya Lemuel. Aku bangga punya opa Jarod Wijanarko, gitu ya. Karena saya belajar dari sikapnya anak-anak Korah yang tidak mati. Nah, oke. Sekarang gimana nih? Kok bisa tidak mati itu? Apa yang dilakukan oleh 3 orang itu? Oke. Kita akan balik ke Mazmur 88. Jadi ini menceritakan, ini yang diceritakan turun-temurun sampai ke telinganya Bani Korah. Kenapa mereka tidak mati? Ya, maka menjadi nyanyian pengajaran. Sampai hari ini saya belajar juga, ya, Bapak Ibu Saudara juga belajar juga. Maka namanya jadi nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Ya, memang kita belajar juga dari Bani Korah yang mati itu belajar, oh jangan memberontak, bla 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 bla. Tapi saya lebih tertarik untuk belajar dengan yang tidak mati, saudara ya. Kenapa nih tidak mati? Ya, yang mati pun menarik juga untuk dipelajari. Makanya jangan memberontak dan seterusnya, gitu ya. Tapi yang tidak mati ini saya kok lebih dengan tertarik dengan data ada yang tidak mati 3 orang, ya. Dari Mazmur 88 kita lanjutkan, ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh 3 orang itu yang dinyanyikan ulang oleh Bani Korah. Untuk menghibur Daud sebenarnya yang menghadapi kematian.
bahwa Tuhan itu menolong. Nah, gimana menghiburnya itu bahwa Korah, Heman itu bilang kepada Daud seolah-olah dalam Mazmurnya bahwa orang tuaku ditolong sama Tuhan kok, gitu ya. Oke, saya baca Mazmur 88 dari ayat 2. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang di hadapanmu, saya dengarlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dengan orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, segala pecahan ombakmu kau tinggikan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku, membuat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar, dan seterusnya. Oke, jadi Abiasaf, Asir, Elkana itu bercerita bahwa Tuhan menaruh aku di antara orang-orang mati. Jadi ketika tanah itu bergerak ke bawah, mereka sudah mati. Alkitab menceritakan disambar petir, disambar api Tuhan. Dan tiga orang ini tidak mati. Dia berjalan di antara orang mati itu menuju tanah yang tidak turun. Nah, apa yang diceritakan tadi dalam Mazmur 88 tadi? Pada waktu siang aku berteriak, pada waktu malam aku berdoa kepadamu, Tuhan selamatkan aku, selamatkan aku. Jadi Korah, anak-anak Korah, tiga orang ini, tahu bapaknya salah. Tahu bapaknya salah. Tapi karena dia hormat kepada orang tua, Alkitab kan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Kalau anak di dalam Tuhan, itu ditaati. Tapi kalau anaknya tidak di dalam Tuhan, itu dihormati. Maka tiga anak Korah ini menghormati bapaknya, dia ikut hadir di pertemuan itu. Tapi dia tahu nih bapaknya salah. Maka sehari sebelumnya, dari mulai siang sampai malam, nanti saya tunjukkan lagi ayat yang lain, ternyata sampai pagi dia berdoa. Dan doanya keren banget nanti yang kita akan baca berikutnya. Maka tiga anak ini, dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku berteriak kepadamu, selamatkan aku. Dia mengambil sikap yang berbeda dengan orang tuanya yang salah. Hati-hati dengan orang tua yang salah. Kita tidak boleh memberontak. Saya nggak mau datang, gitu. Enggak. Kalau orang tua kita salah karena mereka belum lahir baru, sungguh-sungguh belum bertobat, masih judi, masih selingkuh, masih mabuk, tetap hormat orang tua. Karena kita mengajarkan kita menghormati orang tua. Nah, tetapi kita tidak boleh mengikuti kalau orang tua salah. Nah, maka tiga orang ini tetap hadir, tetapi dia berdoa sebelumnya. Nah, doanya apa? Ini akan lebih detail. Ini yang bagi saya menarik sekali, doa mereka ini ditulis oleh anak-anaknya menjadi nyanyian pengajaran, atau bahkan mungkin yang nulis adalah ya Abiasaf, Asir, dan Elkana itu, lalu dinyanyikan turun-temurun. Saya nggak yakin pasti yang nulis si Heman, atau Heman hanya menyanyikan turun-temurun. Karena kalau Heman berkata, telah ku dengar dengan telingaku. Jadi emang zaman dulu itu kan belum ada, nggak semua orang itu tulis-menulis. Ya, akhirnya beberapa orang menulis dan dikanonkan, dibukukan dalam Mazmur. Bahkan ada kemungkinan aja yang nulis juga Daud misalnya, tapi itu nyanyiannya si Heman. Atau karena emang Mazmur Daud itu kan ada nyanyian Musa gitu ya, ada nyanyian Bani Korah. Nah, dikumpulkan dalam Mazmurnya Daud. Nah, maka bagaimana doa mereka sehingga mereka ini tidak meninggal, ya. Kita lanjutkan ke Mazmur, bentar ya. Mazmur 88, tapi kita lanjutkan ayatnya. Oke, ayat Mazmur yang sama. Ya, sebentar ya. Nanti kita akan ada Mazmur satu lagi, yaitu 44. Oke, kita balik ke Mazmur 88 dulu lagi, tapi ayat 11. Nah, ini doanya mereka. Setelah minta tolong Tuhan selamatkan, selamatkan, maka itu sebenarnya sampai ke Mazmur 88 ayat 10 itu ada kata Sela. Sela itu ya artinya jeda, berhenti. Atau mungkin saya stop dulu juga, Sela dulu ya. Sela itu gini, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, lalu berhenti. Berhenti itu pause, jeda, istirahat. Untuk apa? Dengar suara Tuhan.
Jadi kalau Anda berdoa itu harus ada selanya ya. Jangan begini, Tuhan tolong Tuhan anakku nakal, Tuhan bandel Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Amin. Lalu kita masak ya. Tuhan tolong, Tuhan saya banyak masalah di pekerjaan begini-begini. Amin. Kita berangkat kantor. Tuhan tolong sembuhkan saya. Amin. Kita kegiatan apa lagi? Kalau saya Tuhan tak tempelin ke orang, plak gitu ya. Ngomong terus lah. Kapan saya bicaranya kan gitu kan? Bicara terus, doa terus, nangis terus, nyanyi terus gitu ya. Nyanyi sih bagus, tapi ya diem dong gitu ya. Tuhan mau bicara. Gimana kalau Anda punya suami ngoceh terus gitu. Begitu Anda mau ngomong pergi dia. Anda punya istri ngoceh terus. Pak, begini-begini. Begitu Anda mau ngomong, udah Pak pergi dulu ya. Aku pergi dulu. Lah, kapan saya bicara? Anda punya suami nggak mau dengerin ya? Gimana coba ya? Ya ngoceh aja ngomong-ngomong. Begitu Anda mau ngomong, aku pergi dulu ya. Pukul kepalanya pakai panci loh. Dia diam loh. Kapan saya ngomong, kamu ngomong terus kan gitu kan? Ya komunikasi itu dua arah dong. Ya jangan sampai ada dipukul panci sama Tuhan kepalanya cetrok gitu kan sakit. Nggak bisa kemana-mana. Baru dengar suara Tuhan gitu kan. Nah, oke. Mereka tidak begitu. Mereka sela. Daud juga banyak sela. Nah setelah sela ini menarik karena berdiam dengan suara Tuhan, ya pasti ada pimpinan, ada tuntunan, ada pewahyuan, apa nggak tahu dah gitu ya. Tapi yang pasti setelah Sela itu doanya keren banget. Saya lanjutkan setelah Sela. Sela itu penting, itu kata penting di Alkitab Mazmur. Setelah Sela ini dia berdoa begini, ayat 11. Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan waktu pagi doaku datang kepadamu. Jadi tadi di atas itu siang hari berseru-seru, malam hari berseru-seru, ternyata paginya masih berdoa juga. Berarti sepanjang malam tuh, karena dia tahu besok pagi akan ada penghukuman. Mereka bertiga tahu besok akan ada penghukuman. Dan mereka yakin kayaknya bukan Musa yang salah. Orang tuanya yang salah. Mereka minta tolong. Nah setelah minta tolong, maka doanya tuh kenapa saya bilang keren. Dia berkata begini, Tuhan, dapatkah kebaikanmu diberitakan di dunia orang mati? Dapatkah Tuhan kekasihmu diberitakan di negeri seorang lupa atau negeri kematian? Dengan kata lain itu begini bahasa sederhananya. Tuhan, kalau aku tidak mati Tuhan, kalau aku tidak ikut mati Tuhan, aku akan memberitakan kebaikan-Mu. Kalau aku tidak mati Tuhan, aku akan memberitakan kasih-Mu. Dan sementara itu mereka berdiri di antara 205 orang yang lain. Bapaknya mulai mati, ibunya mati, pamannya mati. Lalu mereka yang berkata, kenapa bapakku mati? Ikut mati. Tuhan gak adil, ikut mati. Kenapa ini terjadi? Ikut mati, 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 mati. Orang berkelimpangan mati. Maka 3 orang ini gak mati. Dia tidak mempermasalahkan Tuhan. Dia tidak mempertanyakan keadilan Tuhan. Dia tidak berkata kenapa ini tidak terjadi. Kenapa ini Tuhan tidak adil. Bapakku kan pemimpin juga. Kan dia juga bisa dengar suara Tuhan juga. Bukan cuma Musa. Mati. Ikut mati. Ikut mati. Ikut mati. Ratusan orang mati. 250 orang mati. Karena itu hati-hati saudara bersikap ketika mengalami hal-hal yang mungkin memang menyedihkan. Ya menyedihkan ya. Maaf bicara COVID kemarin. Banyak yang kehilangan keluarga. Jangan mempertanyakan keadilan Tuhan. Kalau kita tersisa, kalau kita diluputkan, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita memang nggak mengerti kehidupan ini. Kadang-kadang bahkan kita seperti berpikir tidak adil. Kan memang si itu juga salah, sinode itu juga salah, gembala itu juga salah, si ini juga salah, senior juga salah, pemimpin juga salah, presiden juga salah. Kita bisa menyalahkan semua pemimpin. Tapi hati-hati dengan menyalahkan pemimpin. Kalau toh betul-betul dia memang salah, kita tidak boleh memberontak. Musa itu ada salahnya sebenarnya. Tapi jangan ikut memberontak. Kalau orang tua salah pun, hormat sama orang tua. Tidak memberontak kepada orang tua, tapi bersikap yang berbeda. Bersikap yang berbeda. Maka 3 orang ini bersikap justru minta Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Kalau aku tidak mati Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Oke, saya tambah lagi Mazmur 44. Setelah itu saya akan pertajam dengan kesaksian. Mazmur 44, masih nyanyiannya Bani Korah yang dinyanyikan oleh si Heman. Mazmur 44, pelajaran dari Abiasaf, Asir, dan Elkana menjadi pelajaran turun-temurun keluarga itu, dikanonkan dan menjadi pelajaran kita juga. Maka Mazmur 44, tadi saya sambung yang tadi saya katakan bahwa telah ku dengar dengan telingaku sendiri. Ya, itu ayat 1, ayat 2.
Saya mulai baca lompat ke ayat 18 saja. Ya, Mazmur 44 ayat 18. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Ayat 19. Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat 20, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakah Allah tidak menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia hati. Jadi Elkanah, Abiasaf, dan Asir itu berkata, sekalipun engkau meremukkan kami, 250 orang diremukkan sama Tuhan, kena api dari Tuhan, lalu mati, lalu bumi terbuka, lalu mereka ditelan. Dan 3 orang ini berkata, sekalipun engkau meremukkan kami, hati kami tidak membangkang, hati kami tidak menyimpang, kami mengikuti jalanmu. Kalau disambung dengan ayat sebelumnya tadi, Tuhan, kalau aku tidak mati, aku akan memberitakan kebaikan Tuhan. Kalau aku tidak mati, aku mau melayani Tuhan seumur hidupku, dan mereka tidak mati. Saya kasih kesaksian. Memang Tuhan tuh kadang mengizinkan banyak hal untuk kita tuh komitmen. Saya mau cerita-cerita sudah lama. Ini tahun ya 98 2000 dah di antara tahun itu. 2 tahun itu di antara sekitar itu, karena itu tahun-tahun di mana saya baru saja mendirikan yayasan. Saya senang sekali melayani ke pedalaman tahun-tahun itu, ya. Dan memang juga ada ceritanya juga, ya. Saya tidak boleh khotbah selama 4 tahun, dari 98 sampai 2004 itu saya tidak boleh khotbah, tidak bisa hadir di doa pengerja, kartu pengerjanya dicabut, jabatan dicopot semuanya. Tapi walaupun tidak punya jabatan, saya tetap mau melayani Tuhan, dan saya tidak memberontak kepada gereja, saya tidak keluar dari gereja, saya tetap tertanam di situ sekalipun 4 tahun tidak dijadwal sama sekali. Hatiku tidak membangkang. Nah, justru saya waktu itu melayani ke desa-desa. Nah, ceritanya ini saya lagi melayani dari Manado ke Siahu ke Tahuna. Dari Manado ke Siahu naik kapal agak besar. Siahu ke Tahuna itu kapalnya tidak berangkat. Dan panitia bilang, Pak, tunda aja beberapa hari, toh panitia di sana, itu Pak Inkiriwang, waktu itu dia Kapolres di sana, belum jadi bupati di mana itu, dekat Luwu itu, ya. Dia masih jadi Kapolres, waktu itu jadi ketua panitia. Pak, kita bisa hubungin beliau, Pak, karena kan kita bisa dari Kapolres di Siahu menghubungi Kapolres Tahuna. Kami kenal di sini, Kapolres di sini, karena kami nggak tahu, saya nggak tahu nomor teleponnya ketua panitianya justru, ya. Ada pendeta yang saya kenal. Tapi saya bilang, aduh, itu kan KKR di lapangan terbuka. Kalau dibatalkan kan tinggal besok malam. Gimana memberitahunya? Ya itu teknis, Pak. Tapi prinsipnya kita nggak ada kapal yang berangkat. Lalu saya bilang begini, bisa nggak dicarikan kapal yang mau berangkat untuk ngantar kami? 4 orang, saya dan 3 pendeta yang lain ke sana. Ya kami usahakan ya Pak ya, tapi ini ombak lagi besar. Itulah kenapa kapal sandar semuanya. Nah singkat cerita besoknya ada yang datang mau jemput, mau ngantar kami. Dan bukan kapal ya, speedboat itu lebih kecil lagi, hanya bisa muat 12 orang, ya. Lalu berangkatlah kita. Waduh, saya baru tahu yang namanya laut itu bisa kayak di film, saudara. Betul-betul kayak di film. Ombak itu kayak setinggi pohon kelapa, turun dari ombak itu kayak jurang. Kita ada di bukit, ada lembahnya, tapi itu air. Waduh, kok kayak di film itu ya? Bener-bener saudara, ombak itu, wih, bergelora begitu. Waduh, kayak di film ini. Waduh, kita semuanya itu, saya satu, 3 pendeta yang lain berdoa menurut keyakinan masing-masing, sinode masing-masing, yang bisa bahasa roh, yang bisa bahasa Manado, bahasa Manado. Wah, pokoknya sampai doanya habis, lalu diam semuanya. Karena udah berdoa sampai berbuih, ombaknya gede terus kayak tambah besar, maka semuanya diem aja. Ketika semuanya diem, aku nih nggak bisa Bapak Ibu. Saya ini orangnya yang nggak bisa diem. Kalau diem itu kayaknya aneh gitu ya. Jadi saya tuh ya cari keributan, cari suara lah gitu ya. Saya tanya-tanya sama yang antar saya, Pak Pelaut, ini ombak seperti ini tuh biasa nggak sih gitu ya. Saya bertanya begitu tujuannya untuk mendapat jawaban. Ya, nenek moyangku orang pelaut menerjang ombak sudah biasa, itu jawaban yang saya inginkan karena nenek moyang saya orang Jawa itu petani, kita nggak pernah ke laut gitu kan, ke sawah iya gitu ya. Lalu tukang perahunya ini ngomong begini, Pak Jarot, ini tidak biasa Pak. Waduh, salah jawaban, salah pertanyaan deh. Begitu dia bilang nggak biasa, makin takutlah kita berempat. Waduh, doa lagi, doa lagi. Waduh, saya hamba Tuhan, imannya luar biasa. Tapi lihat ombak yang lebih luar biasa, imannya goyang juga. Akhirnya ya diam-diaman lagi, tapi nggak enak diam-diaman. Saya tengok-tengok gitu, wih, itu masih belum jauh deh. Garis pantai itu masih kelihatan.
Tapi kelihatan samar-samar loh. Ada orang tuh kibar-kibar bendera hitam. Ya kan saya kan bisa diem dong. Saya tanya sama tukang perahu, Pak, itu kenapa di pantai ada kelihatan orang kecil-kecil ngibarin bendera hitam? Oh itu melayat, Pak. Loh kok melayatnya tidak ke kuburan? Ya berarti matinya di laut, Pak. Oh matinya di mana, Pak? Ya kalau ngibarinnya di sana, ya matinya di sini, Pak. Waduh, 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 jawabannya makin bikin nggak enak ini. Jadi matinya di sini. Waduh, langsung saya bilang begini, Pak, saya ini pendeta hamba Tuhan, Pak, tapi saya nggak mau mati konyol, Pak. Gimana, Pak, kalau kita ini muter balik saja, Pak? Jadi kita tidak teruskan, ya, kita muter balik. Nah, tukang perahunya bilang begini, nggak bisa, Pak. Kalau kita muter balik kan melambung, Pak. Sebesar-besarnya kita melambung, ya nanti ada titik di mana kita diantam ombak dari samping. Nah, itulah yang terjadi, mereka tenggelam mati, lalu dikubur dengan bendera hitam itu di pinggir pantai. Loh, jadi kita nggak bisa balik, Pak. Ya nggak bisa, Pak. Maju terus, Pak. Lah kalau ombaknya tambah besar gimana, Pak? Bapak kan pendeta, berdoa dong, Pak. Waduh, waduh, Bapak kan pendeta, berdoa dong. Aduh, ini saya nggak berani ngomong, tapi dalam hati, dari tadi kita berdebat, sudah berdoa, sudah bahasa rohnya habis, ganti bahasa Manado habis, bahasa Jawa habis, sudah diam-diaman sampai akhirnya dari tadi udah berdoa. Waktu itu berkata, Bapak berdoa dong. Diam, dia diam. Saya diam, akhirnya dia ngomong. Bapak tahu kenapa saya berani ngantar Bapak? Karena panitia bilang, itu ngantar pendeta. Jadi saya berani karena Bapak. Kalau Bapak nggak berani, gimana saya? Tiba-tiba keselamatan 4 pendeta dan 2 tukang perahu ditimpakan kepada saya. Itu seolah saya yang salah, saudara ya. Yang nekat berangkat, dasar Petrus tuh berangkat dulu, jalan kaki dulu, nyebrang laut. Habis itu baru sadar mau tenggelam. Aduh, Petrus nggak mikir dulu, gerak dulu baru mikir. Itulah saya, saudara. Memang nama baptis saya itu Petrus, saudara. Ngomong aja nggak pakai mikir, gerak nggak pakai mikir, jalan nggak pakai mikir. Ada masalah baru mikir. Aduh, tapi ya gimana di tengah laut? Bapak kan pendeta, berdoa dong, Pak. Aduh, saya tuh bingung, Tuhan mau doa apa lagi, Tuhan? Sudah doa tengking ombak, ombak tambah gede, udah doa ombak tengking angin, tengking gerimis, sudah doa apa sih, semua udah doain. Tinggal satu dah, doanya Bani Korah. Itu yang belum. Jadi saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau aku nggak mati hari ini, saya mau melayani Tuhan seumur hidupku. Kalau aku tidak mati hari ini, saya mau melayani Tuhan seumur hidupku. Itu ajaib, saudara. 2-3 menit kira-kira. Itu namanya angin tuh kayak reda. Brrrr. Anginnya reda, otomatis ombaknya pelan-pelan, pelan-pelan mereda. Sayang banget Instagram saya dihack. Yang lama. Yang followernya udah 50.000 itu. Itu saya rekam, itu laut, itu bisa kayak kolam renang. Bening, tenang banget. Dan ada ikan-ikan terbang yang terbang di sekitar kami. Itu tenang banget. Maaf sebentar, saudara. Jadi saya tuh sadar banget deh. Benar-benar Tuhan yang bikin ombak ini dah. Supaya kami hampir mati. Karena orang tua hampir mati kadang keluar nasar. Ya. Di ICU hampir mati, Tuhan. Kalau saya sembuh, saya melayani Tuhan. Tuhan, aku nih kaya raya, tapi mau mati. Aku belum berbuat baik. Kalau aku sembuh, aku mau berbuat baik. Aku mau nyumbang gereja. Tuhan, kalau aku nggak jadi mati. Sering Tuhan tuh pepet kita hampir mati, saudara. Ya, saya nggak tahu berapa orang yang mengalami seperti itu. Dan kita bernasar. Nah, menariknya itu kan kapan saya dipepet supaya melayani itu? Sedang pelayanan, saudara. Saya sedang pelayanan. Dalam perjalanan dari Syahу ke Tahuna, mau KKR di sana. Baru saja bikin yayasan yang menggebu-gebu melayani. Tapi memang kadang-kadang, saudara ya, kita tuh bisa menggebu-gebu melayani, tapi melayani program, melayani sinode, melayani organisasi. Jadi pertama kali kita dapat visi dari Tuhan untuk melayani. Lalu visi itu kita jabarkan dalam konsep yang namanya misi. Misi itu kita jabarkan dalam kegiatan, program yang namanya kegiatan. Lalu kita sibuk berkegiatan, sampai kegiatan itu jadi kewajiban. Lalu kita rutinitas, lalu kita capek. Karena kita lupa atau kehilangan atau menyimpang dari visi atau nggak ingat panggilan lagi cinta mula-mula. Saya sedang dalam pelayanan, dipepet sama Tuhan untuk komitmen melayani seumur hidup. Tapi anehnya, begitu berjanji itu ya reda ombaknya. Maka saya lanjutkan pelayanan saya lebih murni lagi, lebih murni lagi. Satu cerita lagi yang pernah saya ceritakan, kan anak saya kepepet, anak saya kan kena COVID, Delta, istri juga kena Delta.
istri pingsan di kamar mandi, anak pingsan di lantai 2. Saya siap mati sih, tapi saya nggak siap kehilangan. Kalau saya mati kan masuk surga. Nah, waktu anak saya pingsan yang kedua kali, kan saya berdoa, Tuhan, buahku udah banyak banget Tuhan. Aku melayani nggak ada habisnya. Tapi anakku belum banyak pelayanan. Tuhan hidupkan anak saya, dan Tuhan panggil saya. Habis berdoa begitu, anak saya bergerak-gerak. Singkat cerita ya sembuh, hidup. Dan sampai sekarang saya belum dipanggil-panggil. Saya udah menawarin diri. Tuhan hidupkan anak saya, dan Tuhan panggil saya. Anak saya hidup, tapi saya nggak dipanggil-panggil sampai hari ini. Tapi itu menjadi momentum bagi saya. Momentum untuk kembali lagi setelah kesekian belas tahun untuk komitmen. Kamu tuh perpanjangan loh. Kamu hidup tuh perpanjangan loh. Kamu udah janji mau mati melayani Tuhan. Kalau kalau nggak mati, lalu anak mau mati. Kalau anak hidup, Tuhan panggil saya. Tuhan nggak panggil, perpanjangan loh. Tuhan berkali-kali pepet saya untuk saya kembali komitmen melayani Tuhan. Tapi kalau saya renungkan dengan Bani Korah, saya itu bersyukur ya. Saya pengen anak-anak saya, aku bangga punya Papa Jarod Wijenarko. COVID, bangkrut, apapun yang terjadi, dia melayani Tuhan gak ada berhentinya. Nanti cucu saya berkata, aku bangga punya Opa Jarod Wijenarko. Jadi Tuhan tuh memberkati Iskak karena Abraham. Tuhan berkati Yakub, Tuhan berfirman, aku berkati kamu ya, karena Iskak ayahmu, karena Abraham kakekmu. Tuhan bilang sama Yusuf, aku berkati kamu tuh karena Yakub, karena Iskak, karena Abraham. Tuhan memakai Heman itu karena dia keturunannya dari Abiasaf, Asir, dan Elkana. Korahnya udah diputus sama Tuhan sebenarnya, dibunuh. Tapi ada 3 yang tidak mati, meneruskan generasi itu turun-temurun melayani Tuhan. Maka kalau kita hari ini mengambil komitmen sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu pengaruhnya sampai generasi demi generasi. Bahkan kalau ceritanya Heman ini kan sampai 18 generasi. Kalau ceritanya Abraham sampai hari ini. Bahwa karena Kristus, kita menjadi keturunan Abraham. Karena darah Kristus, kita keturunan Abraham. Nah, kita bikin Abraham-Abraham perjanjian baru. Atau Abraham-Abraham milenial. Namanya Jarod Wijanarko, namanya Veronica, namanya Rose Marina, namanya Vina, namanya Pak Yosua Yongki, namanya Christina. Yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan turun-temurun diberkati Tuhan. Turun-temurun dipakai Tuhan, turun-temurun hidup di hadapan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Waktu Tuhan Yesus di bumi dia berkata, waktu aku datang, adakah iman di bumi? Karena waktu Tuhan datang nanti memang keadaan bumi menyedihkan. Banyak orang tidak beriman, banyak gereja mamon, banyak pendeta penipu, ada macam-macam ceritanya. Tapi kita berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan, anak cucuku akan beriman saat Tuhan datang. Mari kata untuk kepala kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami belajar dari Abiasaf, Asir, dan Elkana. 3 orang dari anak-anak Korah yang tidak meninggal. Karena di saat-saat yang genting itu mereka mengambil keputusan untuk tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Untuk tetap menghormati Tuhan dan melayani Tuhan. Dan berjanji untuk melayani Tuhan seumur hidup. Dan kau pelihara mereka turun-temurun. Menjadi imam-imam di hadapan-Mu. Makanya hari ini Tuhan kami berjanji di hadapan-Mu. Seumur hidupku aku melayani Tuhan. Seumur hidupku aku melayani Tuhan. Dan pelihara anak cucuku Tuhan turun-temurun. Sebagai imam-imam di hadapan-Mu. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan di hadapan-Mu. Apapun posisi sosial mereka. Mereka pengusaha yang melayani Tuhan. Mereka karyawan yang melayani Tuhan. Mereka full-timer yang melayani Tuhan. Apapun posisi sosial mereka. Keturunanku, anak cucuku Tuhan. Adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar dan kami bersikap. Amin. Tuhan berkati.